Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nasa dari SD 044 Cicadas Awi Gembong. Mau mendongeng cerita Timun Mas. Pada suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Sirni. Ia tidak memiliki suami dan juga seorang anak. Mbok Sirni sangat menginginkan seorang anak, namun impiannya yang satu ini tidak pernah terwujudkan. Ditambah lagi suaminya sudah meninggal sejak lama. Mungkin mempunyai anak pun bisa menjadi hilang. Mbok Sirni memohon dan berdoa pada Tuhan dan agar Tuhan bisa melihat Mbok Sirni dan mengkaruniai Mbok Sirni seorang anak. Lalu pada suatu malam ia bermimpi raksasa yang sangat besar menghampirinya dan menyuruhnya untuk mencari sebuah bungkus di bawah pohon yang juga besar. Saat pagi hari, Mbok Sirni terbangun dan bergegas ke hutan dengan rasa penasaran dan juga keraguan. Saat ia menemukannya, awalnya ia berpikir isinya itu adalah seorang bayi. Namun saat dibuka, isinya hanyalah seisi biji timun. Apa maksudmu memberikanku biji timun ini? Ucap Mbok Sirni seraya berteriak, tetapi tetap menahan marahnya. Lalu raksasa yang sangat besar menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Ho 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 ho. Tapi saat Mbok Sirni memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang menghampirinya semalam. Tolong, jangan makan aku sudah tua, Ucap Mbok Sirni. Mbok Sirni memohon kepada raksasa itu agar tidak memakannya dan membiarkannya tetap hidup. Tenang, jangan takut, aku tidak akan memakanmu, ucap raksasa itu. Raksasa itu berkata, kamu harus membawa bungkusan itu yang berisi biji timun, lalu tanamlah, karena buahnya bisa menghadiahimu seorang anak. Tapi ingatlah, ketika anak itu sudah dewasa, kembalikan kepadaku, karena aku akan memakannya. Hahaha. Mbok Sirni sangat senang. Ia menyetujui perjanjian itu. Ia langsung berlari ke rumahnya dan menanam biji timun itu. Mbok Sirni merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setelah 2 bulan, timun itu sudah tumbuh, tetapi timun itu hanya berbuah 1 biji. Timun itu lebih besar dari timun yang biasanya kalian temui loh. Setelah itu, Mbok Sirni memetik buah timun itu. Warnanya pun terlihat kuning keemasan yang sangat cantik. Lalu saat dibuka, ternyata ada seorang bayi yang sangat cantik. Mbok Sirni sangat terharu mendengar tangisan bayi itu. Mbok Sirni menamakannya Timun Mas. Mbok Sirni merawatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Setelah dewasa, Mbok Sirni tertidur di malam hari. Lalu, apa yang Mbok Sirni mimpikan? Mbok Sirni memimpikan raksasa itu berucap akan kembali dalam seminggu lagi.
Mbok Sirni selalu murung sendirian. Dan terkadang ia tidak sadar ada air mata jatuh ke pipinya. Ternyata Timun Mas selalu memerhatikan Mbok Sirni. Ibu, ibu, mengapa ibu sering menangis akhir-akhir ini? Awalnya Mbok Sirni tidak mau menceritakannya kepada Timun Mas, tapi karena Timun Mas selalu menanyakannya, akhirnya Mbok Sirni pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Setelah itu, Timun Mas juga ikut sedih karena ia tidak mau ia dimakan oleh raksasa itu. Mereka berdua mencari cara agar terbebas dari raksasa itu. Ketika tiba-tiba Ibu Mbok Sirni memikirkan suatu cara. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit agar raksasa tidak mau memakan Timun Mas. Setelah itu, raksasa pun tiba di rumah Timun Mas. "Di mana Timun Mas? Aku tidak sabar untuk memakannya." Ia masih sakit. Tidak mungkin, nanti rasanya tidak enak. "Baiklah, aku akan kembali 2 hari lagi." Setelah itu, Mbok Sirni pergi bertemu dengan orang pertama di gunung. Itu adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Teman suaminya itu memberikan 4 bungkusan kepada Mbok Sirni. Dan Ia masih sakit. Tidak mungkin, nanti rasanya tidak enak. "Baiklah, aku akan kembali 2 hari lagi." Setelah itu, Mbok Sirni pergi bertemu dengan orang pertama di gunung. Itu adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Teman suaminya itu memberikan 4 bungkusan kepada Mbok Sirni. Dan Mbok Sirni memberikannya kepada Timun Mas. Setelah 2 hari yang lalu, Timun Mas dan Mbok Sirni berdiri di depan rumah dengan tidak ada rasa takut. Setelah itu, Timun Mas berlari sekencang-kencangnya. Lalu, raksasa itu mengejarnya. Setelah cukup jauh, Timun Mas menaburkan bungkusan yang ke-1 yang berisi biji timun. Ia pun melemparkannya ke tanah. Sungguh ajaib. Tanah itu berubah menjadi ladang timun yang batangnya itu menjerat-jerat seluruh badan raksasa. Tidak! Setelah itu, raksasa lolos dari ladang timun itu. Setelah itu, Timun Mas berlari lagi sampai cukup jauh. Setelah itu, Timun Mas menaburkan jarum ke tanah. Cak! Tiba-tiba, jarum itu tumbuh menjadi bambu yang tinggi dan runcing. Raksasa berhasil melewatinya walaupun masih berdarah-darah. Yang ketiga, Timun Mas menaburkan yang isinya garam. Setelah itu, tiba-tiba hutan yang tadi ia lewati berubah menjadi lautan yang sangat luas dan dalam. Tetapi raksasa masih bisa berhasil melewatinya. Timun Mas cemas dan panik. Aduh, gimana ya? Setelah itu, dengan rasa percaya ia akan selamat, ia menaburkan biji yang terakhir yang berisi terasi. Tiba-tiba terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang luas dan mendidih. Raksasa pun tercebur dan sangat cepat ia tewas. Ah, tidak! Tolong! Aku akan menangkapmu! Setelah itu, Timun Mas berucap syukur kepada Tuhan dan kembali ke rumah.
Ibu Sirni sangat senang melihat Timun Mas selamat dari raksasa itu. Bagaimana dengan raksasa itu? Bu, tadi raksasa itu sudah tewas. Wah, Oke, mari kita berucap syukur kepada Tuhan. Mereka pun berucap syukur kepada Tuhan dan hidup berbahagia selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.